Ketua Gerakan Lamongan Menghafal Kabupaten Lamongan, Bapak Dr. Raden Haji Husnu Yulisetio MPD. Kepada Bapak Dr. Raden Haji Husnu Yulisetio MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Jibrila, sayyidina Mikaila, sayyidina Israfila, sayyidina Izraila, wa hamalatil ars wa ala muqarrabin wa ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Romo Kiai Haji Dr. Abdul Ghafur, pemangku pesantren Pondok Pesantren Sunan Derajat, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Bapak Kepala SMPN 2 Paciran, sahabat saya Pak Maksud Haji yang luar biasa, Bapak Pengawas Pak Dr. Anas, Ngapunten Komite, Bapak dari Kapolsek yang luar biasa, dari Muspika mungkin yang hadir, wisudawan, wisudawati yang luar biasa, seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini kedua kalinya saya di sini. Setiap saya berdiri di sini ini pasti ngeredek ya ini. Masya Allah nih. Ada keharuan yang luar biasa. Jadi saya mau ngomong itu speechless, bahasa Inggrisnya itu speechless. Mau ngomong apa gitu, saking senangnya. Ya sampai ngeredek saya ini, nervous betul. Saya setiap berdiri ini nervous. Ya. Kebahagiaan yang luar biasa hadir di sini. Jadi seperti itu. Sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliaulah yang membimbing kita, yang menunjukkan kita sehingga kita mempunyai akhlak yang mulia dan akidah yang sempurna seperti sekarang ini. Bapak Ibu saya hormati, saya ucapkan rasa terima kasih yang luar biasa atas nama pengurus Gerakan Lamongan Menghafal Al-Quran. Jadi saya ini wakil ketuanya Pak. Ketuanya Mas Dedi Nurdiawan. Jadi saya wakil ketua. Keharuan yang luar biasa. Ini bisa menjadi contoh. SMPN 2 Paciran bisa menjadi contoh, menjadi tauladan. Tidak hanya di Lamongan, tetapi bisa di Jawa Timur dan nasional. Di masa pandemi seperti ini, semua sekolah lockdown, tetapi anak-anak masih bersemangat untuk menghidupkan Al-Quran, masih menjaga Al-Quran. Dan saya yakin doa-doa dari jenengan semuanya inilah yang bisa membuat negara Indonesia ini terjaga betul, bisa pulih dari COVID secepatnya ini karena doa-doa dari jenengan semuanya ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Kepala Sekolah yang tidak henti-hentinya membuat inovasi-inovasi di SMPN 2 Paciran. Setiap saya datang pasti mengatakan, Pak, ini ada perubahan-perubahan. Ini saya ngomongnya GLM campur kabit ini Pak. Gak apa-apa ya. Ya saya ini kabit SMP juga GLM. Jadi nanti kalau campur-campur mohon maaf ini. Ngapunten deh. Ada sebuah visi-visi besar di SMP 2 Paciran. Pak, ini nanti seperti ini nanti seperti ini. Terus mulai dari perpustakaan, kemudian sampai adiwiyata, perubahan sekolah seperti ini, kemudian GLM, terjaga betul. Sehingga saya melihat bahwa peradaban dunia itu akan lahir dari sini.
Peradaban dunia tidak akan bisa lahir dari hal-hal yang tidak bisa menghargai budaya. Dari budaya ini sudah bisa menghargai bahwa kearifan lokal dijaga betul. Identitas lokal akan kelihatan. Ya. Pernah saya tanya ke Amerika. Saya itu ke Amerika 3 kali. Ya. Saya sudah keliling dunia, ke Amerika 3 kali, ke Turki, ya, ke Korea, ke Jepang, ke Inggris, ke Manchester United, ke Liverpool, ya, ngelencer. Ke Amerika, saya tanya, ya kebetulan saya di sana itu juga ikut ngajar di Lawrence Knott High School tahun 2008, high student, ya. What is your culture? Apa sih budaya kamu itu? Kamu punya tarian tradisional tidak? Mereka nggak punya. Mereka nggak punya tarian tradisional, tidak mempunyai bahasa daerah. Ya. Jadi identitas lokalnya mereka tidak ada. Jadi Amerika itu kemudian kehilangan ya. Sehingga kalau sampai ke Amerika itu sepertinya bagus, tetapi di dalamnya itu keropos. Halo? Amerika itu luarnya bagus tapi dalamnya keropos. Betul, keropos. Itu banyak perpecahan etnis, ya, rasis, bahkan sampai listrik kemarin itu di Texas. Saya punya teman di Texas. Listrik itu kalau di sini kan PLN, ya, listrik negara. Kalau di sana itu swasta. 5 hari mati itu kenanya itu ratusan juta untuk satu rumah saja. Kalau sini kan 1 juta harus komplain kabeh. Sana itu kalau macet, ya listrik mati itu sampai bisa kena ratusan juta. Jadi wah ngeri pokoknya. Saya ulangi. Jadi peradaban dunia itu insya Allah akan lahir dari sini. Saya ingin menjelaskan seperti ini. Anak sekalian, halo anak-anak sekalian. Pendidikan itu ada 3 perubahan di dalam pendidikan. Yang pertama adalah perubahan akhlak. Hasil dari pendidikan itu ada perubahan akhlak, perubahan karakter. Setuju tidak? Setuju enggak? Setuju. Yang kedua perubahan pola pikir. Setuju tidak? Yang ketiga perubahan keterampilan. Ada keterampilan. Hari ini ketiga-tiganya itu muncul di pondok pesantren ini. Akhlaknya tidak hanya sekedar akhlak karakter, tetapi karakter Al-Quran yang dimajukan. Coba dari wajah-wajah santun jenengan ini sudah sangat kelihatan, sangat santun, begitu sejuk, begitu bangganya orang tua kalian ketika melihat jenengan semuanya. Seandainya orang tua kalian itu datang ke sini pasti menangis. Ya Allah anakku bisa 10 juz, ya Allah bisa anakku 1 juz, padahal aku nggak iso apa-apa. Luar biasa. Betapa bangganya orang tua kalian. Perubahan akhlak, perubahan pola pikir, perubahan keterampilan. Bisa dirubah dengan cara apa? Ya. Kalau Ki Hajar Dewantoro berarti dalam pendidikan itu harus ada olah pikir, olah rasa, ada olahraga, olah karsa, dan seterusnya. Kalau dalam pendidikan sekarang ini, anak-anak untuk menghadapi tantangan dunia ke depan. Halo? Pernah membayangkan tidak? 10 tahun lagi seperti apa dunia yang akan kalian hadapi? Pernah membayangkan tidak? 25 tahun seperti apa dunia ini? Pernah bayangkan tidak? Belum kan? Saya kasih bocoran. Dari sebuah penelitian, tantangan-tantangan yang harus kalian hadapi, maka harus dipecahkan dengan pola pikir, berpikir kritis. Nanti ada hubungannya itu. Pertama, Indonesia termasuk Jawa akan krisis air bersih tahun 2045. Itu sudah bisa ditandai. Di daerah Paciran ini contohnya.
air tanah itu sudah disedot habis-habisan untuk tambak. Air tanah sudah disedot habis-habisan untuk kegiatan yang lain, bukan untuk rumah tangga. Apa yang terjadi? Kalau sumber utama sudah disedot habis-habisan, yang ke kampung-kampung, ke rumah akan mati. Itu berarti kita semua tidak akan bisa menikmati air bersih. Di Pandaan itu yang mempunyai teknologi, mempunyai kekayaan, mempunyai perusahaan, ya yang kita minum itu, ada merek-merek itu, sumber utamanya langsung dibor. Ada 3 sumber, dibor langsung. Apa yang terjadi? Dari 3 sumber utama itu yang harusnya menjadi 32 cabang menjadi cabang yang lain, akhirnya banyak yang mati sekarang ini. Karena apa? Mereka sudah mengambil langsung dari gunung, disedot habis-habisan. Itu contoh, kita akan krisis air bersih. Yang kedua, kita akan krisis energi. Halo? Krisis energi itu apa sih Pak? Apakah kita ini bisa menikmati listrik seperti sekarang ini? Apakah kita akan bisa menikmati mobil-mobil lewat seperti sekarang ini? Bisa menikmati Pertamax, bisa menikmati solar. Kita lihat saya biasa menggambarkan gini. Di Jakarta itu ada 2 juta kendaraan yang berputar setiap hari, sekitar itu. Kalau macet 1 jam saja itu butuh 1 liter. 2 juta kendaraan, kalau macet 1 jam itu butuh 1 liter. Berarti 1 jam itu butuh 2 juta liter. Kalau 24 jam, udah berapa? 48 juta liter. Itu hanya 1 titik di Jakarta, belum di Surabaya, belum di Medan, belum di Washington, belum di New York. Bahan bakar sudah disedot habis-habisan sekarang ini. Dan kita menggunakan listrik seakan-akan tidak habis. Pertanyaannya, apakah kita nanti, kalau kita, sekalian aja, apakah kalian nanti bisa menikmati yang seperti kita nikmati sekarang ini? Halo? Bisa tidak? Bisa menikmati? Belum tentu. Karena di mana ada sumber minyak, maka itu akan diambil oleh perusahaan asing. Exxon Mobil masuk, Arco masuk, semuanya perusahaan-perusahaan asing akan masuk dan itu menyedot habis-habisan. Dan kalian tinggal ampasnya saja. Ayo, nanti kamu lihat, Pak Kusnu 10 tahun lagi nanti seperti apa, kita lihat. Anak-anak, itu krisis energi, krisis air bersih, ya, belum krisis pemanasan global. Sekarang ini hari-hari semakin panas. Kalau semakin panas, maka cuaca di kutub akan mencair. Kalau mencair, maka dimungkinkan bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, ketinggian air laut akan naik. Bisa dibuktikan sekarang, Bengawan Jero itu banjirnya mulai tambah naik terus. Bukan pendangkalan, memang air laut sudah naik. Sehingga kemudian misalnya ditinggikan tetap naik juga. Ya. Halo, daerah-daerah pinggir pantai kemungkinan dalam 25, 20 atau 10 tahun lagi bisa eksodus itu ke gunung-gunung. Ya. Krisis. Kalian akan menghadapi tantangan ini. Bagaimana cara bisa memecahkan masalah ini? Salah satunya adalah dengan pola pikir. Anak-anak, dengan pola pikir kalian, dengan berpikir kritis. Berpikir kritis itu kalau sekarang ini anak-anak dibekali dengan literasi. Disuruh membaca. Ada kompetensi literasi membaca, ada kompetensi numerasi, hitung-hitungan. Anak sekalian, logikanya gini. Halo? Masih semangat? Ya, ini penting karena ini adalah masa depan kalian. Kalian bisa menghadapi dunia ini kalau kalian mempunyai berpikiran kritis, kalian mempunyai akhlak yang baik dan kalian mempunyai keterampilan. Salah satu caranya adalah dengan membaca, dengan literasi. Anak sekalian, begini logikanya. Membaca itu pada awalnya adalah untuk belajar membaca,
tetapi kemudian akhirnya bisa untuk belajar yang lain. Saya ini tidak pernah belajar komputer, tetapi ketika ada masalah, maka saya tinggal browsing di Google, kemudian bagaimana memecahkan masalah itu. PJJ, waduh bagaimana ini Pak e-learningnya? Saya nggak pernah, kemudian tutorial, ya membaca, kemudian saya bisa belajar komputer. Dari membaca, kemudian kalian bisa melek. Ya, halo. Namanya pengetahuan. Pengetahuan itu dari kata tahu. Pengetahuan itu dari kata tahu. Halo. Pengetahuan. Bisa tahu itu dari tahu, melihat. Nah, pengetahuan kalian bisa tambah itu di samping kalian melihat di YouTube, melihat yang lain, mengalami langsung, juga membaca. Semakin banyak membaca, maka semakin kalian bisa memecahkan masalah. Semuanya, siapapun. Hari ini siapa yang tidak bisa membaca dan menulis, maka hidupnya akan susah. Bisa membayangkan tidak, nyopir kemudian nggak tahu baca tulis, kemudian ke Jakarta. Halo? Pernah menemukan pedagang wong dodolan gak iso nyusui? Pernah sampean ana dodolan gak iso nyusui? Oh, di Lamongan banyak wong dodolan sego boranan niku gak iso nyusui akeh. Nek ngenteni nyusui ngenteni kancane gitu. Ngenteni dodolan susui piro gitu. Tapi ya laris. Mbok laris dibujuki mbok apa karo. Hari ini siapapun membaca adalah awal. Kalian ini sekarang belajar membaca. Siapapun hari ini yang membaca, banyak membaca, maka akan terbuka pikirannya, terbuka pengetahuannya. Nah, kalian ini sekarang belajar untuk membaca. Siapapun. Makanya di negara luar negeri itu sudah dibekali harus membaca dan membaca, literasi dan literasi. Ya, siapapun. Nah, sekarang kalau di kita ini, kalau menurut saya, anjuran membaca itu sudah ketinggalan. Ketinggalan berapa? 1500 tahun yang lalu. Kita sudah disuruh iqra, disuruh membaca. Ya. Di Rasulullah itu disuruh membaca. Tidak hanya membaca biasa saja, tetapi membaca itu harus mulai dari membaca yang diniatkan membaca atas nama Allah. Ya. Diniatkan. Anak-anak sekalian, kalau kalian ingin sukses di masa depan, maka kalian harus membaca. Saya masih ingat pesan ayah saya begini. Nek nyeluk aku biasanya Yul, mana gitu. Nek awakmu pengen koyok Habibie, pewinter, moco. Meskipun itu hanya bekasnya sego boranan, bekasnya nasi, wocon, saya baca. Betul, saya membaca terus. Setiap ada tulisan tak woco. Pokoknya semua informasi harus masuk ke otak saya. Begitu pelajaran mbak saya yang 3 tahun di atas saya sudah saya baca itu. Buku-buku saya baca, saya lalap habis. Waktu SD, SMP sudah saya baca. Ketika diajari guru, itu saya sudah tahu. Loh, iki mbiyen sing tahu tak woco. Loh, iki langsung nyaut. Itu yang dinamakan cerdas. Cerdas itu adalah bisa menghubungkan informasi satu dengan informasi yang lain dengan cepat. Bisa membaca, bisa cerdas itu kalau bisa menghubungkan semua informasi dengan cepat. Nah, itu syaratnya adalah membaca. Anak sekalian, kalian sekarang sudah literasi, sudah literate, membaca Al-Quran sudah. Tapi itu adalah awal. Karena dari situ kalian akan belajar yang lain. Jadi tidak seperti ya teman-teman saya di kampung, nek wis maca Al-Quran khatam sudah selesai. Habis itu dia nggak belajar yang lain. Ya, sudah dianggap selesai tuntas. Padahal itu adalah awal. Awal untuk belajar tentang tafsir, tentang Al-Quran hadis, tentang yang lain. Ya. Maka anak-anak sekalian, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu guru, ya, Bapak pengawas, Bapak komite yang luar biasa. Hari ini kita semua belajar, kita semuanya belajar dan belajar dari jenengan semuanya bahwa pendidikan tidak hanya dari hal yang biasa saja.
tetapi harus dimulai dari Al-Quran, mulai dari membaca, ya membaca dan membaca. Anak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk semuanya, dan ini adalah mengawali gerakan Lamongan Menghafal dan mengapresiasi yang luar biasa untuk Pak Kepala Sekolah dan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru pembinanya. Sekali lagi semoga Allah melindungi kita semuanya, semoga kita sehat selalu, anak-anak tak dongakno sukses semuanya. Saya doakan cepet umroh haji bersama keluarga, sugih kabeh, sukses kabeh, menjadi ilmuwan. Ya, jadi saya membayangkan kalau nanti waktu ada kegiatan hall itu, semua santri yang di luar negeri itu ada Zoom meeting, kemudian ditunjukkan dan saya ikut. Wah, ini yang di Amerika, santrinya dulu di SMP 2 Paciran, kemudiannya di Eropa, itu nanti luar biasa. Saya pikir itu sudah hal internasional. Insya Allah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.